Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Materinya yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Sekarang kita akan membahas strateginya. Bagaimana strategi dakwah Islam di Indonesia. Ya, sebelum masuk ke strategi dakwah Islam di Indonesia, saya singgung lagi materi sebelumnya mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemarin ada teori Gujarat atau India, yang kedua ada teori Arab, yang ketiga ada teori Persia, yang selanjutnya yaitu ada teori China. Jadi menurut beberapa ahli berpendapat bahwa agama Islam dibawa oleh orang-orang yang berasal dari negara-negara tadi. Nah, kali ini kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Strateginya bagaimana? Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama ada perdagangan, selanjutnya ada perkawinan, ada pendidikan, tasawuf, politik, dan juga ada kesenian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada strategi melalui perdagangan. Nah, strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan ini merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Nah, siapa saja yang berdagang di Indonesia? Di sini ada para pedagang Arab, Persia, dan India. Jadi pada abad ke-7 dan sampai ke abad 16 ini banyak sekali para pedagang dari luar, khususnya dari Arab, Persia maupun India yang datang ke Indonesia. Nah, sebagian besar atau mayoritas mereka ini beragama Muslim. Maka selain berdagang, lama-kelamaan mereka juga menyebarkan agamanya di Indonesia. Nah, itu menurut strategi melalui perdagangan. Selanjutnya yaitu melalui strategi perkawinan. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi atau asli orang Indonesia dengan para pedagang Muslim dari luar. Nah, dalam prosesi pernikahan ini pihak pribumi atau orang Indonesia yang sebelumnya belum masuk agama Islam diharuskan mengucapkan kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Jadi orang-orang luar yang beragama Muslim tadi yang awalnya berdagang di Indonesia ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi otomatis mereka tinggal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Nah, lama-kelamaan mereka ini merasa nyaman tinggal di Indonesia. Nah, seterusnya mereka akhirnya melakukan pernikahan dengan warga pribumi atau orang Indonesia. Nah, warga pribumi yang menikah dengan orang luar yang beragama Islam tadi akhirnya juga ikut masuk menjadi seorang Muslim lewat media perkawinan. Jadi itu menurut strategi dakwah Islam melalui perkawinan. Selanjutnya ada
strategi dakwah Islam melalui politik. Nah, di sini proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Jadi di sini para penguasa atau para raja yang ada di Indonesia yang sebelumnya beragama Hindu, Buddha, sebelumnya masuknya Islam kan kebanyakan masyarakat Indonesia atau kerajaan-kerajaan di Indonesia ini menganut agama Hindu maupun Buddha. Ada juga yang masih memegang kepercayaan leluhurnya. Nah, setelah masuknya Islam ini, setelah banyaknya atau seringnya berhubungan dengan orang-orang Islam, banyak penguasa atau raja maupun bupati banyak yang menganut agama Islam. Jadi mereka banyak yang masuk menjadi Muslim. Nah, dengan demikian kalau pemimpinnya atau penguasanya memeluk agama Islam, otomatis nanti rakyatnya juga akan masuk Islam. Jadi itu menurut pendapat strategi dakwah Islam melalui media politik. Selanjutnya ada strategi dakwah melalui media pendidikan. Nah, di sini pesantren menjadi media yang sangat efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Pesantren di sini selain mengajarkan ilmu agama juga mengajarkan keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, contohnya di sini yang mendirikan sebuah pesantren yaitu Sunan Ampel, yaitu Ampel Denta, Sunan Ampel Surabaya. Selain itu ada Sunan Giri yang ada di Gresik. Nah, Sunan Ampel dan Sunan Giri ini mendirikan sebuah pesantren yang kemudian nantinya muridnya yang sudah dianggap mampu, sudah lulus ini dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi itu menurut pendapat strategi dakwah melalui pendidikan. Selanjutnya ada strategi dakwah Islam melalui media kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Nah, seni gamelan ini banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah. Jadi Islam masuk ini menyesuaikan agama masyarakat Indonesia sebelumnya. Jadi tidak langsung memaksakan ajaran Islam itu sendiri. Jadi menyesuaikan. Sebelumnya masyarakat Indonesia ini suka sekali dengan kesenian seperti gamelan maupun wayang. Nah, para pendakwah Islam ini salah satunya Wali Songo ini memanfaatkan hal tersebut. Jadi dakwahnya ini disisipkan melalui kesenian-kesenian ini. Jadi di sini sangat efektif untuk melakukan dakwah melalui media kesenian. Selanjutnya ada media tasawuf. Jadi para sufi ini mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Tasawuf itu ilmu agama yang mengajarkan
untuk menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi dan selalu untuk berbuat baik dengan kesederhanaan. Nah, dengan ini masyarakat Indonesia banyak yang menghayati dan ikut tertarik dengan ajaran tasawuf ini. Maka dari itu mereka masuk dan memeluk agama Islam melalui media tasawuf ini. Jadi itu tadi beberapa strategi dakwah Islam di Indonesia. Tadi ada perdagangan, ada perkawinan, ada pendidikan, ada politik, dan juga tasawuf. Jadi Islam disebarkan di Indonesia ini melalui beberapa strategi tadi. Nah, mengapa agama Islam dapat berkembang pesat di Indonesia? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, agama Islam bersifat terbuka atau demokratis. Jadi semua masyarakat bisa masuk atau memeluk agama Islam. Yang selanjutnya, Islam tidak mengenal kasta atau tidak mengenal kelas sosial. Jadi semua masyarakat yang masuk Islam ini statusnya sama, tidak ada perbedaan, baik kaya, miskin, maupun raja, rakyat biasa, ini semuanya sama. Berbeda dengan agama yang lain yang ada sistem kastanya. Kasta di sini artinya kelas sosial. Selanjutnya ada toleransi tinggi terhadap agama lain. Jadi agama Islam ini tidak memaksakan orang untuk masuk secara langsung memeluk agama Islam. Selain itu juga tidak memerangi agama yang lain. Artinya tidak memaksakan. Jadi memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap agama lain. Selanjutnya, menyesuaikan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang dulunya tradisinya seperti apa, ini Islam menyesuaikan tradisi tersebut. Jadi tidak memaksakan ajaran Islam secara keras. Jadi Islam ini menyesuaikan tradisinya masyarakat Indonesia waktu itu. Jadi mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, disebarkan dengan jalan damai. Jadi Islam disebarkan di Indonesia ini tidak dengan paksaan atau tidak dengan penaklukan maupun sampai pembunuhan. Jadi mereka ini, para pendakwah, menyebarkan Islam dengan jalan damai, dengan pelan-pelan. Nah, dari beberapa faktor tersebut, ini masyarakat Indonesia mudah menerima agama Islam untuk masuk di Indonesia. Jadi itu materi kali ini. Untuk kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan baik via WA maupun di kolom komentar. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk materi strategi dakwah Islam di Indonesia, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.